Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita memulai renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Semoga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk semakin memahami dan menghayati kebenaran sabdamu dalam kehidupan kami setiap hari. Sebab Dikaulah Allah kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes Pembaptis. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
di dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan memperlihatkan kepada kita Yohanes Pembaptis. Ia adalah nabi yang diutus Allah untuk mewartakan kebenaran kerajaan surga. Untuk itu, Yohanes harus mati demi mewartakan kebenaran-kebenaran itu. Ia dibenci oleh Herodias, istri Herodes, karena ia mengatakan, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita belajar dari Yohanes Pembaptis, tidak takut mewartakan, berbicara tentang kebenaran-kebenaran. Meskipun kita tahu bahwa akibat dari pewartaan tentang kebenaran itu ialah penderitaan, pengorbanan, bahkan kehilangan nyawa. Tetapi di balik semua penderitaan itu, kita seperti Yohanes akan memperoleh kerajaan surga dan keselamatan abadi. Kita juga belajar dari Herodes agar supaya dalam hidup kita mampu melihat kebenaran. Meskipun kita berbuat janji-janji kepada orang lain, tetapi janji seperti apa? Ketika janji-janji kita bertentangan dengan kebenaran, maka kita harus berani untuk rendah hati dan tegas membatalkan janji-janji itu. Karena yang kita utamakan adalah kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, kita belajar untuk tidak seperti Herodes yang membuat janji-janji tetapi tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Meskipun kita membuat janji kepada orang, kepada sesuatu, namun ketika janji itu pada akhirnya bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan, maka kita juga harus rendah hati dan dengan tegas membatalkan semua janji-janji itu. Karena janji yang bertentangan dengan kebaikan dan kebenaran akan berakibat fatal pada sesama kita, akan mengorbankan banyak orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah membuka hati dan budi kami, agar supaya dalam hidup kami tidak pernah takut bila mewartakan kebaikan dan kebenaran. Kami juga berani untuk rendah hati. Kami juga belajar untuk senantiasa rendah hati, agar tidak mengikuti kemauan-kemauan diri kami, tetapi senantiasa mengerahkan hati kami kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga segala pikiran, perkataan, perbuatan, dan keputusan-keputusan yang kami buat selalu dilandasi oleh kasih dan kebenaran. Engkaulah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.